Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, well everybody, today we are going to the next material or English subject by me, especially for the third grade student. Baik, anak-anak Buya semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kita, yakni belajar bahasa Inggris khusus untuk kelas 3. Sesuai dengan yang saya sampaikan yang pertemuan yang telah lalu, apakah belajar daring maupun yang tatap muka, kita menggunakan buku paket, yakni buku bahasa Inggris yang dengan judul Think Globally, Act Locally, edisi revisi 2018, kurikulum 2013. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk kelas 3 SMP atau MTS. Baik, anak Buya, silakan dibuka bukunya. Yang memiliki buku, buka bukunya di halaman 94. Yang belum memiliki buku, boleh dibeli bukunya di toko buku, di Gramedia, atau juga bisa dipinjam di pustaka sekolah kita. Ini buku dengan harga hanya Rp35.000 saja. Baik, dan Buya yang di halaman 94, lanjutan materi kita yang telah lalu. Coba diperhatikan. Collecting information. We will do another activity with the conversation. Kita akan melakukan aktivitas lainnya dengan melakukan conversation ataupun percakapan. Here we have 4 situations to be completed by Peg that were happening at the same time with the activity state in the present tenses. Di sini kita memiliki 4 situasi. Nanti ada 4 situasi untuk melengkapi sebuah fakta, yang mana di sini situasi tersebut menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Karena kita sedang belajar tentang continuous, present continuous tense, past continuous tense dengan future continuous tense. At the same time, dengan waktu yang sama, dengan pernyataan ataupun kegiatan yang dinyatakan di kalimat pertama. We will do the activity like the example. Kita akan mengerjakan aktivitas ataupun kegiatan tersebut sesuai dengan contoh. Here are what we'll do. Di sini apa seharusnya yang akan kita lakukan. We will work in the group. Nah, sebenarnya kalau kita tatap muka, kita akan belajar dan bekerja secara kelompok. Tapi karena kita daring, maka dilakukan secara individu. Ada 4 step di sini. First, we will study the example carefully. Nah, kita akan pelajari contoh dengan baik. Nah, jadi lihat contoh dengan baik. Dan Buya perhatikan contohnya. Second, we will discuss and decide the fact from the conversation to be step to complete 2 other 3 stations. Jadi kita akan diskusikan dan membagi dari percakapan tersebut menjadi 3 situasi. Jadi ada 3 situasi yang dijelaskan nanti dalam percakapan. Third, yang ketiga, every one of us will write the complete situation 1 on a bit of paper. Jadi yang ketiga, setiap anak-anak Buya, setiap santri akan menulis ulang kembali dan melengkapi situasi di dalam bukunya. Sini dalam buku Buya teruskan hanya dalam buku latihan saja. Jangan di kertas 1 lembar. Finally, terakhir atau yang keempat, in our group we will learn to read the 4 stations to each other. Jadi sini
kita juga tidak bisa berkelompok. Jadi pribadi nanti individu akan mempelajari ulang atau membacakan dari situasi ke teman-teman lainnya. We will use a dictionary. Jadi di sini kita akan menggunakan kamus. Jadi kita belajar bahasa Inggris ini biasanya ada wajib menggunakan kamus. We will say the sentences loudly. Kita ucapkan nanti kalimatnya dengan keras. Clearly, dengan jelas. And correctly, dengan benar. If we have any problems, jika anak Buya nanti ada kendala atau masalah yang nggak mengerti, we will go to our teacher for help. Jadi boleh tanya sama Buya, nanti akan Buya bantu. Ini ada instruksinya di halaman 94. Kemudian kita lanjutkan di 95. Ini contoh dialog ataupun conversation-nya. Ada dua orang di sini yang sedang bercakap ataupun sedang berdialog. Ya. Di sini yang laki-laki namanya si Udin, ya. Sedangkan yang perempuan namanya si Lina. Jadi boleh nanti dilihat aja situasi namanya ya. Apa kata si Lina? Udin, what happened to your food? Di sini ada dalam kurung kata kerja. Tapi belum benar ya. Nanti ini harus kita benarkan atau kita perbaiki. Apa kata si Udin? I tried and for a while I carried the pillow up the stair at home. Ya, di sini nanti kita artikan ketika sudah kalimat lengkap. Respon si Lina lagi, I hope you get well soon, Udin. Jadi ini dialog yang mana di antara dialog itu ada kata kerja yang belum dilengkapi. Jadi ini contoh yang sudah lengkap. Dialog ini kita jadikan menjadi kalimat yang benar. Apa kata si Lina? Udin, what happens to your food? Jadi di sini ada perubahan. Happen ini adalah kata kerja pertama. Jadi karena kalimatnya bentuk past tense, maka dijadikan kata kerja kedua. Happen. Jadi happened. Udin, apa yang telah terjadi dengan kakimu? Jadi respon si Udin, I tried it. Ini try. Kata kerja keduanya menjadi ed, tried it. And fell. Sini kan fell kan? Ini kata kerja pertamanya fell. Fall. Kata kerja keduanya menjadi fall. Jadi perlu kamus ya. While I was carrying. Ini ya. While carry menjadi carrying. Jadi kata kerja tambah ing karena dia adalah continuous. I tripped and fell while I was carrying the pillow up the stair at home. Jadi dia mengatakan saya terjatuh, ya saya jatuh sambil ketika saya sedang berlari atau sedang mengambil pillow. Apa namanya pillow itu? Bantal. Bantal dalam menggunakan tangga di rumah. Jadi dia terjatuh ketika dia ambil bantal. Jadi di kalimat ataupun dialog Udin ada 3 kata kerja yang harus dirubah. Kemudian kata Selina ini tidak ada perubahan. I hope you'll get well soon, Udin. Kata Lina, saya harap kamu segera sembuh, Udin. Jadi seperti ini bentuk dialognya. Kemudian dialog itu akan ada beberapa kata kerja yang masih salah. Jadi kata yang belum benar. Jadi kata kerja tersebut dirubah menjadi kalimat past tense dan continue sesuai dengan materi yang telah kita pelajari dan dia jelaskan sebelumnya. Oke. Jadi sampai di situ untuk penjelasan dari Buya di halaman 94 dan contoh di halaman 95. Dan materi yang sebelumnya juga sudah Buya jelaskan. Sekarang untuk menambah materi kita tentang praktek melengkapi dialog. Jadi silakan anak Buya kerjakan latihan ini. Ya, kerjakan latihan ini, kita anggap ini latihan nomor 1. Ini dialog nomor 1. Kemudian di halaman 96 dialog 2, dialog 3. Kemudian berikutnya 97 dialog 4. Kemudian dialog 5. Kemudian dialog 6 dan dialog 7. Sampai halaman 98. Jadi ada 7 dialog yang harus dilengkapi oleh anak Buya. Jadi silakan nanti dikerjakan latihan ini, kemudian dipoto. Jawabannya dipoto
dibuat dalam buku catatan atau dalam buku latihan, kemudian kirim ke WA pribadi. Ya. Okay, I think enough for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.